Halo Sobat Easy Stock, kita ketemu lagi mau bahas artikel baca saham. 4 saham yang kita mau bahas di sini, angkanya di bawah 500, menarik kah? Kita lihat. Satu, WOMS. Ini perusahaan leasing, perusahaannya Maybank atau BNII kalau nggak salah di sini. Dan ini kita lihat parameter keuangannya, dividen yieldnya bagus, lebih tinggi daripada bunga bank. Terus PER-nya di bawah 10 bagus, price book value di bawah 1, dividen payout ratio-nya 20 bagus, net profit margin-nya 11,4 bagus, DPNS perusahaan chemical ya, ini kalau nggak salah lem ini. Dividen yield-nya bagus, price earning ratio-nya di bawah 10, price to book value di bawah 1, dividen payout-nya bagus, net profit margin-nya bagus, lumayan lah. JRPT, dividen yield bagus, PER-nya di bawah 10, book value di bawah 1, payout-nya bagus, net profit-nya bagus, hampir 40%. HRTA juga bagus, cuma kenapa nih price cash flow-nya negatif. Payout-nya bagus, marginnya kecil. Nah, ini marginnya kecil nih. Oke, kita lihat. Kita mau bahasnya itu dengan analisa fundamentalnya versi Benjamin Graham dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung saham yang under value yang ada di bursa. Dan sekarang aplikasinya sudah ada, Anda bisa download di Google Play Store, namanya Easy Stock, running di Android mobile only. Dan itu akan Anda temukan 800 saham yang listed lebih lah. Ini Anda ketik Easy Stock ya, sini seperti ini, Anda pelajari, open, download, akan seperti ini. Kita buka akan seperti ini. Oke. Jadi ini ada 800 saham yang listed di bursa. Itu Anda akan bisa membandingkan. Nah, kayak ini ya, kita mulai aja lah. Itu tadi WOM, perusahaan leasing motor mobil. Oke, kita langsung aja ke sini. Ini kita masih updating ya. Jadi tadi yang panel awalnya itu belum terupdate, tapi kita lihat di sini. Laporan keuangan udah Q3 ya, terakhir ya, karena Q4-nya belum keluar. Q4 tuh keluarnya bulan Maret. Revenue growth-nya kita kasih konservatif 1,13 aja persen. Kita lihat net current asset-nya 5,2 triliun, bisa nutup total hutang, jadi debt free nih perusahaan ini. Free cash flow-nya negatif dia. Free cash flow negatif. Cash flow sama free cash flow beda ya. Free cash flow itu komponen capex, depreciation, sama non-recurring income dan expenses masuk. Kalau cash flow belum tentu masuk, saya bilang belum tentu gitu, tergantung sudut pandangnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini closing price-nya 268, tapi valuasinya 600-an, berarti bisa 2 kalinya. Bisa 2 kalinya nih. Oke, bisa 2 kalinya. Kita lihat coba ya, di sini kita lihat, kita lihat chart WOM. Kalau kita lihat pernah di 460, tapi rata-rata flat ya, pernah naik tinggi banget. Di sini naik ke 600. Kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya lemah dia, nggak bagus. Karena equity-nya besar, income-nya nggak terlalu besar gitu ya. Dan kelemahannya emang free cash flow-nya. Tapi dia neraca kuat, cash rich. Jadi ketutup uang yang ada di net current asset bisa nutup cash flow yang negatif. Di sini kita lihat profit marginnya sebetulnya sedikit di bawah rata-rata ya. Karena rata-rata benchmarknya kita pakai 10. Working capital bagus meskipun belum sampai angka 2, tapi sudah di atas 1. Debt equity-nya tinggi di sini. Tapi dia memang punya net current asset-nya kuat gitu ya. Nah, ini sebetulnya saham ini karena
tidak terlalu aktif ya. Ini kan volumenya flat-flat aja, tidak terlalu digemarin ini saham ini. Tapi memang bisa melejit, tapi ya bukan saham yang terlalu menarik sebetulnya. Terus kita lihat lagi DPNS. Ini saham-saham second line yang boleh dibilang saham yang lebih banyak tidurnya gitu. Ini kan pernah di 1100 ya di tahun 2015. Dia sebetulnya naik-naik terus ini, lihat DPNS. Anda bisa lihat lebih detail lagi nanti. Sorry, ini enggak. Nah, kita lihat yang udah update ya. Kita lihat nih ya. Net current assetnya 224 miliar, dia bisa nutup total hutangnya, debt free dia. Dia bayar dividen, free cash flow-nya positif 24 miliar. Nilai wajarnya bisa sampai 1.700-an. Berarti kan sekitar berapa tuh? 4 kali, ya kan? 4 kali sampai 3 sampai 4 kali lah. Return on equity nggak bagus. Di bawah benchmark sekitar 12-13. Profit marginnya di atas 10 bagus. Working capitalnya kuat, debt equity-nya bagus. Tapi kenapa dia tidak? Ya, ini bukan saham yang liquid, ini sampai 1.700. Dia nggak pernah mungkin sampai ke angka segitu ya. 1.100 itu hanya sekali-sekali. Ya emang saham ini tidak liquid ya, tidak mempunyai likuiditas di market lah. Oke, kita lihat lagi saham apa lagi? HRTA. HRTA pernah masuk 272, oke. Pernah masuk di 440. Kita lihat HRTA di sini. Saham second line ini memang kurang menarik sih sebetulnya, karena nggak liquid. Ini kita lihat nih, nilai wajarnya bisa sampai 5 kali lipat, sampai 1.000-an. Udah laporan keuangan terakhir ya. Kita lihat net current assetnya bisa nutup semua utang. Ini debt free sebetulnya. Dia bayar dividen, dia punya free cash flow-nya 240 miliar, dia punya return on equity-nya oke, profit marginnya kecil, cuma di bawah 5%, kecil. Working capitalnya bagus. Balik lagi, ini saham ini karakternya memang akan panjang banget masangnya. Anda bisa masuk ke 400 itu dalam waktu berapa? 2-3 tahun ya. 2-3 tahun nih. Ini masuk ke 1.000 loh dia. Padahal ya terlalu tinggi 1.000 mungkin. Tapi ya ini kan masalah keuangannya, masalah yang tertampil di laporan keuangan. Kita tidak melakukan rekayasa apapun. Kita lihat JRPT satu lagi ya. JRPT 920 tertinggi, 346 terendah. Sekarang JRPT berapa? $300-an. Jadi harganya over value nih. Udah kemahalan. Kita lihat ya, net current assetnya itu defisit modal kerja sebesar 1 triliun. Belum ditambah utang jangka panjang. Dia punya free cash flow emang lumayan ya, 860-an miliar. Dia bayar dividen. Nah, harganya dia terlalu tinggi. Kalau kita lihat financial ratio-nya, profit marginnya bagus nih, 40%. Hampir. Debt to equity-nya masih di-maintain di bawah 1, working capital-nya kurang bagus. Dan return on equity-nya rendah. Ini JRPT. Oke, jadi Anda bisa lihat ini bukan saham-saham yang menarik untuk jangka pendek. Ya, kalau Anda mau pasang, ini akan melalui periode bisa sampai 2-3 tahun. Baru dia akan mengalami kenaikan ya. Kalau di sini 300, di sini harga terendah ini JRPT nggak 300 nih udah. 492. Kalau Anda ingin beli,
Anda ingin pasang panjang, Anda masuk ke harga terendahnya di level di bawah 400. Itu mungkin Anda punya margin of safety di situ karena Anda beli dengan harga yang sangat murah. Oke? Sebetulnya nggak sangat murah orang harganya, valuasinya 300. Berarti nggak bisa 300 Anda beli, nggak bisa. Anda harus beli di bawah 300, kalau perlu 200-an. Itu baru menarik karena dia sebetulnya over value ini harganya. Oke? Kita jumpa lagi di lain kesempatan.